Oke. Ayo. Bang Abi. Oke. Soal penghargaan dulu nih, itu bisa cerita sedikit, dokter? Jadi sekitar 2 bulan yang lalu ada pihak yang menghubungin saya, katanya ada ajang penghargaan juga dari Asia Pacific APAC Award, dia bilang untuk datang ke Vietnam. Tapi kalau masalah menang atau enggaknya saya belum dikasih tahu sih. Jadi ada mewakilin negara-negara tertentu. Jadi dari Filipina, dari Myanmar, dari Malaysia, dari banyak negara lah untuk datang ke Vietnam kemarin sampai di sana. Aku juga tanya sih kenapa alasan di Vietnam, katanya itu Best Island katanya, menang Best Island tahun 2025 ini, itu lebih bagus daripada Bali. Jadi aku juga penasaran sih, ya udah aku pergi ke sana. Pas sana ternyata menurutku ya, menurut pendapatku pribadi ya, tetap lebih best Bali lah. Penghargaan seperti apa sih dokter di sana itu? Alhamdulillah kemarin dapat penghargaan Prestige Excellent APAC Award. Jadi salah satu KOL dokter yang berpengaruh di Indonesia, yang memberikan kontribusi terhadap bidang kecantikan di Indonesia dan juga di Asia Pasifik. Artinya perwakilan dari Indonesia, satu-satunya. Ada beberapa dokter yang berangkat, tapi yang dapat itu ada berapa ya? Ada saya dan ada, tapi yang lain kategori yang lain. Kalau teman-teman naik kategori yang lain. Buat dokter penghargaan itu mungkin sebagai apa sih dok? Alhamdulillah semangat untuk saya juga untuk selama ini kan sudah banyak berkarya ya di Indonesia. Di tahun 2025 ini memang tujuan saya kan lebih pengen ke luar ya, ekspansi ke luar negeri. Jadi beberapa perencanaan perusahaan itu memang tahun 2026, tahun 2027 itu kita sudah ada ekspansi ke Asia, terutama ke Jepang, ke China, dengan ke Korea. Dan ini suatu langkah awal yang luar biasa sih, langkah awal yang bagus banget sih menurutku, bahwa dokter di Indonesia sudah mulai diakuin juga, dilihat oleh negara-negara asing juga, dan menjadi acuan yang bagus juga. Sehingga ini langkah awal yang bagus sih. Jadi semangat aku juga sih untuk tahun depan berkarya di luar negeri nanti. Terus selain jadi dokter kecantikan, mungkin sekarang merambah ke podcaster, lebih nyaman mana nih? Lebih nyaman mana? Bukan lebih nyaman mana sih, aku pengen pengembangan diri sih. Menurutku di dunia kecantikan, aku sudah capai di level terbaikku ya, baik di Indonesia ataupun juga publik dari luar negeri juga. Beberapa forum dari luar negeri yang sudah mengakuin aku juga. Aku sudah jadi pembicara di London, pembicara di Korea, pembicara di Jepang beberapa kali ya. Kemarin dapat pembicara di Bangkok juga, dapat Excellent Award ini juga. Jadi aku, apalagi yang aku pengen cari, aku pengen berkembang sih sebagai individu. Aku pengen berkembang jadi manusia yang lebih baik. Kalau bisa sudah terbaik di sini, aku pengen ke tempat yang lain yang aku bisa belajar lebih banyak lah. Dan salah satunya adalah di bidang entertainment. Bidang entertainment ini menurutku salah satu yang menjanjikan juga, media yang sangat menjanjikan. Karena apapun ilmu yang kalian bawa, kalau medianya nggak ada yang mau dengerin juga untuk apa? Kita nggak punya media. Jadi banyak tuh di Indonesia itu banyak dokter-dokter yang bagus, dokter-dokter yang berbakat, tapi karena nggak ada media, jadi nggak ada yang tahu. Jadi ini adalah salah satu perencanaanku dari dulu ya. Jadi aku pengen mengembangkan diri ke dunia entertainment, makanya aku masuk ke podcast. Dan aku juga belajar dari nol, dari nggak bisa tanya dengan orang, dari interview orang apa adanya, banyak dihujat orang juga. Ada yang aku datang, tamunya itu dibenci oleh masyarakat, public enemy, sampai di depan aku, malah aku yang dihujat. Karena aku yang nggak bisa bertanya dengan baik. Banyak pelajaran-pelajaran yang aku dapetin, karena kan memang aku real dokter ya, bukan seorang artis ataupun juga entertainer ya. Tapi aku tekun belajar, dan alhamdulillah di tahun 2025 ini hasilnya sudah jauh ya perbaikannya. Itu menurutku ya, menurut tim juga kita sudah review juga, menurutku sudah cukup perbaikan, tapi harus belajar terus sih. Sampai hingga akhirnya semua permasalahan selebriti dipercayai oleh Dr. Richard Lee, termasuk Insanul dengan Inara kemarin. Bagaimana itu ceritanya bisa sampai mengundang Insanul? Kalau ngundang Insan kemarin sebenarnya semua aku undang ya. Aku disclaimer, aku sudah undang Mawa. Itu pertama kali yang aku undang sih, Mawa sih. Aku DM di hari yang sama waktu kejadian. Aku langsung DM Mawa 2 kali, bahkan di hari yang sama. Aku ada undang dia karena kan memang podcastku lebih dikenal dengan wanita yang tersakiti ya. Dia duluan. Aku sudah ngomong, aku harus dapat POV-nya dari dia dulu, baru aku akan naikkan yang lain. Yang lain aku nggak akan naikkan sampai dianya naik. Entah dia naiknya di tempat aku ataupun juga nyaman naiknya di tempat yang lain ya. Dan pada sudah malamnya, agak tengah malam, aku baru menghubungin Insan dan Inara.
Aku nggak dapat Insan, tiba-tiba besoknya Insannya ada kontak dengan aku, dia ada mau minta petunjuk dengan aku dan minta ruangan. Aku bilang aku nggak bisa kasih ruangan sampai aku dapat keterangan Mawar, aku bilang. Dan sekitar lusanya tiba-tiba aku melihat podcastnya Bang Denny Sumargo kan. Terus dia membalas timku bahwa dia nggak sempat harus balik ke Medan. Dia bilang ya saya hargain apapun itu, karena kan mungkin Mawanya juga masalah waktu, dan juga mungkin Mawanya juga kan melihat saya pernah dekat, ada hubungan yang cukup dekat juga dengan Inaka, kan mungkin lebih nyaman di tempat Bang Denny Sumargo. Ya udah saya hargain apapun itu. Tapi setelah melihat satu POV-nya Mawa, maka saya coba menerima POV yang lain. Nah, Insan datang ke saya minta, pada waktu itu dia minta petunjuk sih. Dia bilang, kok bagaimana cara aku menyelesaikan masalah ini? Dia bilang, aku pengen, dia sudah menimbulkan kegaduhan, dia pengen dia selesaikan. Dia bilang, saya kasih dia beberapa petunjuk sih, beberapa nasihat. Karena kan saya duluan di dunia entertainment ya, saya kasih tahu dia, Insan, saya bilang kamu harus sholat, dia bilang, kamu merenungkan diri, coba kamu renungkan diri, jangan sebagai diri kamu deh, soalnya kalau kamu ke diri kamu, akhirnya kamu nggak bisa memperbaiki keadaan ini. Coba kamu sholat, doa, istiqoroh, aku bilang, tempatkan diri kamu ke perasaan istri kamu bagaimana, tempatkan perasaan kamu ke anak kamu bagaimana, penderitaan istri kamu, anak kamu, orang-orang yang kamu sayangi, karyawan kamu, sehingga kamu bisa menjelaskan apa adanya lebih baik. Waktu itu saya kasih petunjuk seperti itu supaya masalahnya juga bisa selesai. Karena apapun kesalahannya, yang paling penting kan kita mau berusaha memperbaiki semua kesalahan ini ya. Maka besoknya dia datang untuk podcast di tempat saya. Kalau Inara sendiri? Kan kemarin sempat ramai tuh soal pengakuan dia soal CCTV ini diduga ex-nya Inara yang kirim. Dokter memang sudah melihat videonya, itu memang beneran yang seperti diberitakan 2 jam dan lain-lain itu. Saya tidak lihat CCTV-nya. Kenapa semua orang itu ngechat dengan saya minta CCTV-nya? Bahkan beberapa teman-teman saya, kirim dong link CCTV-nya. Saya nggak punya CCTV-nya, saya nggak punya videonya, saya nggak punya itu. Saya cuma dikasih lihat foto, screenshot ex-nya Inara itu ngomong seperti yang saya bacakan. Jadi screenshot chat itu doang yang saya bacakan itu doang. Berarti bukan maksudnya untuk kemana-mana, berarti memang belum pernah melihat videonya sama sekali. Saya belum, dan tidak ingin melihatnya juga sih kalau saya sih. Tapi diduga ex-nya itu adalah mantan suami terakhirnya. Ya juga. Inara mantannya cuma satu kan? Emang ada berapa? Siapa tahu kan mantan pacarnya atau siapa gitu. Iya nggak tahu. Mantan suami. Nah ini kan berita sudah berkembang nih dok, bahkan si Nara juga diduga melaporkan pihak penyebarnya, dan Insan juga dilaporkan juga. Bagaimana dok? Wah, tanya dengan Inara deh. Aku nggak punya kompetensi untuk menjawab itu ya. Aku nggak punya kompetensi untuk menjawab itu. Setelah Insan keluar, aku juga kasih tahu Inara, kalau kamu membutuhkan tempat untuk bicara, aku bilang ya aku persilakan, ya gitu aja sih. Dia bilang dia belum siap, dia bilang gitu aja sih. Dok, maksud mantan suami itu memberikan barang bukti ke Mawa itu apa dok ya mungkin? Awal mulanya seperti apa sih? Saya nggak tahu, dan saya tidak mau masuk ke dalam hubungan rumah tangga orang lebih dalam. Silakan itu tanya dengan ex-nya ya, mantannya. Cuma saya membacakan chat itu doang sih. Apa Mawa yang minta ke Kan ex-nya itu? maksudnya kayak ini loh, saya nanya itu kan karena menurut saya kan nggak logik ya. CCTV apa sih dibicarakan kan? Soalnya kan heboh di tempat Bang Denny Sumargo kan, podcastnya kemarin kan ada CCTV 2 jam. Ya saya tanya dong, CCTV itu CCTV apa sih? Bahkan katanya ada video show, itu CCTV apa? Dia juga nggak tahu jawaban pertamanya. Dia nggak tahu apa yang dimaksud karena dia sendiri belum lihat CCTV yang dilaporkan ke Polda Metro ya. Tapi dia bilang mungkin adalah CCTV di rumah Inara. Ya kaget lah saya. Kayak gimana ceritanya CCTV di rumah Inara bisa ada di tempat orang lain gitu kan. Kayak CCTV di rumah saya kan nggak mungkin kalian punya kan. Atau CCTV di klinik saya kalian punya kan nggak mungkin. Ya terus dia memberikan clue itu gitu sih. Dok, sebagai orang yang sebagai orang terdekatnya Inara bisa mengetahui lah dulu track recordnya Inara sama mantan suaminya gimana segala macam. Percaya nggak dok, dia bilang dia tidak mengetahui kalau si Insan ini
tidak berpasangan, tidak punya keluarga. Waduh, aku nggak punya kapasitas untuk menjawab itu deh. Aku nggak mau bikin tambah gaduh. Tapi berarti dokter Aku nggak mau nggak percaya. kita nggak boleh spekulasi seperti itu. Ya, kalau misalnya masyarakat memberikan judgement itu hak masyarakat. Tapi kan saya public figure ya. Saya juga seorang host podcast juga. Maka saya sebenarnya harus netral. Saya nggak boleh bilang saya percaya nggak percaya. Dalam hati saya punya jawaban. Saya percaya atau tidak percaya. Tapi saya tidak boleh menyatakan hal tersebut. Karena kalau saya sudah menyatakan, ini yang saya pelajarin di tahun 2025 ya. Saya minta maaf kalau misalnya podcast saya kan ada kekurangan, ada pelajaran yang saya dapat juga ya. Banyak pelajaran yang saya lakukan juga. Tapi di terutama di tahun 2025 ini, andai pun saya punya judgement itu, tidak akan saya keluarkan dari mulut saya. Saya pasti ya bisa berusaha menjadi host yang netral. Apa yang disampaikan oleh Insanul ya saya berusaha percaya, dan saya cuma memberikan pertanyaan tajam. Itu aja. Tapi dalam podcast dokter, netizen bilang bahwa dokter lebih berpihak ke Inara. Saya minta maaf kalau misalnya hal itu yang dirasakan juga. Saya merespon dari apa yang disampaikan oleh Insan sih sebenarnya sih. Apapun yang disampaikan Insan, saya merespon hal tersebut. Kalau misalnya saya melihat misalnya Insan mengatakan bahwa Inara sudah tahu nih sebelumnya, pasti saya marah juga di sana. Pasti akan saya lakukan teguran juga di sana. Saya hanya merespon dari apa yang disampaikan oleh Insan yang ada di video tersebut. Dan juga menurut saya pribadi ya, tidak sopan kalau misalnya saya memojokkan Inara saat dia tidak duduk di situ. Kan tamu podcast saya pada waktu itu adalah Insan. Kalau kalian lihat sebenarnya Insan tuh di situ ada saya tegur 2-3 kali ya. Sebagai seorang abang, sebagai orang yang lebih tua ya, saya ada tegur dia beberapa kali di sana. Saya bilang kamu tidak tegas, saya bilang kamu pengecut, saya bilang di situ ya. Tapi bagi saya biasa saja karena orangnya ada di depan saya. Jadi menurut saya itu masih dalam koridor. Tapi kan kalau misalnya saya tegur Inara, sedangkan Inara tidak satu frame dengan saya, menurut saya itu sangat tidak sopan ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan Inara di podcast saya, ya mungkin saya bisa menyampaikan teguran ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan oleh netizen kepada dia. Tapi sudah berusaha komunikasi belum sih? Berarti sudah ada ngobrol juga sama Mawar. Siapa nih? Dokter. Oh, dari tim ada kontak. Tapi belum ada buat podcast dan lain-lain itu belum terjadi. Belum. Dok, tapi Dok, masih sudah ingin- dengan Inara belum dok? Artinya kan sebagai orang yang dekat nih dengan Inara, artinya kan pengen tahu apa sih mungkin alasannya POV. terus ia sampai bisa melakukan hal itu gitu. Yang mana nih? Misalnya Yang ngobrol, artinya- secara heart to heart gitu dengan Inara, udah mencoba belum setelah ramenya Mungkin lewat chat atau apa dok mungkin? sosmed atau seperti apa. Waduh, aku nggak berani ngomong ya nanti. Tunggu dulu, Bang. Dok, baru-baru ini kan dokter mau klarifikasi bahwa Inara sudah bukan BA-nya dari klinik ini. Ini kenapa dokter membuat klarifikasi ini? Karena kan ada beberapa sentimen ya, ada beberapa gosip dan juga mau nama brand. Ya kan saya cuma meluruskan saja bahwa memang kita ada kerjasama dengan Inara tahun 2023 sampai 2024 dan sudah berakhir dari tahun 2024, dan bukan permasalahan ini memang kita tidak perpanjang pada waktu itu. Dan tapi kita masih berteman sampai detik ini, berteman seperti biasa gitu aja sih. Jadi bukan karena masalah ini, bukan karena apa, dan aku juga nggak pengen bawa nama brand di sini ya. Beliau teman saya, beliau juga pernah menjadi BA saya ya. Beliau melakukan kesalahan ya, saya seperti biasa aja, saya profesional, saya buka ya podcastnya, saya buka untuk umum. Artinya dokter bukan memutus kontrak karena kasus ini ya? Itu udah lama. Enggak, memang sudah lama. stop kontrak ya? Memang kita sudah lama tidak punya hubungan kerja sih. Dok, di podcast itu kan saya nonton sampai habis ya dok, bahwa dokter melihat surat nikah, dokter melihat video pernikahan, bahkan dokter juga menanyakan terkait CCTV, ya kan? Nah, itu memang tanggal semua jelas ya dok, karena kan kalau di podcastnya Bang Densu kan ada seperti kelas tanggal ya dok ya di situ gitu. Nah, yang dokter lihat dari mulai pernikahan, terus video pernikahan sama CCTV itu dok? Saya tidak lihat CCTV, yang saya lihat surat pernikahan saya ada lihat di situ. Satunya lagi yang saya lihat video pernikahan itu juga saya lihat secara langsung di sana, walaupun tidak diperbolehkan untuk ditunjukkan ke kamera. Apalagi ya, sama chat X-nya Inara, cuma itu doang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Oke.
kalau kita ngomong pernikahan siri kan masih pro kontra nih, banyak yang bilang boleh izin sama enggak, ini kan sisi agama lain lagi, sisi hukum lain lagi. Nah kalau dokter lihat di video itu sudah sesuai dengan syarat pernikahan kayak dok, ada saksi, ada segala macam, ada jawab kabul, dan dokternya seperti apa dok? Dari yang saya lihat di video sih cukup lengkap ya semuanya ya. Sebenarnya saya tahu pertanyaan kalian lah ya. Saya sebenarnya ya kan saya berteman juga dengan Inara ya. Kejadian ini juga saya ada kontak-kontakan juga dengan dia, dan sebenarnya saya memberikan teguran juga secara langsung dengan dia ya. Memang mungkin saya nggak akan buka di sini juga. Sebagai seorang teman ya saya juga bertanya dengan dia, dan juga saya sempat ya omelin juga ya gitu kan, kok kenapa kejadian bisa sampai jadi gaduh seperti sekarang. Itu aja sih sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi kan mungkin karena saya teman juga nggak mungkin saya buka juga, dan itu kan bukan urusan pribadi saya juga ya. Dia punya POV dan pandangan dia sendiri untuk terhadap kejadian itu. Ya saya ini siapa? Saya ini teman, saya ini cuma host podcast ya, saya menyediakan ruangan ya sebagai teman. Saya ngeliat seperti ini, saya menyayangkan, saya ada omelin dia juga, saya ada marahin dia juga kayak gitu. Tapi kan nggak perlu saya umbar ke sana sini ya, karena kan saya juga bagaimanapun juga saya teman tetap. Ya sebagai teman walaupun saya nggak bela apa yang dia lakukan ya. Tapi saya tidak membela apapun yang dia lakukan. Oke, dok sebagai teman gitu. Ini kita benar ngomong sebagai dokter, sebagai teman yang dimana tidak boleh berpihak dalam artian, tapi semua merangkul ya dok, gitu kan. Nah, ada yang disampaikan oleh Inara, ada sebuah rasa kesedihan mendalam nggak sih dok, penyesalan atau merasa dibohongi atau apa yang dokter tangkap? Ya saya ngerasa seperti itu sih. Saya ngerasa apa yang dia sampaikan ke media-media kan gitu kan, yang ngerasa dibohongi, dia ngerasa ini, itu saya ada yang saya rasakan. Aduh, aku takut ke-spill terlalu banyak yang nggak enak, soalnya ini masalah rumah tangga orang sih ya. Dokter, isu kehamilan Inara itu seperti apa dok? Iya. Waduh, aku nggak pernah dengar itu. Dok, tadi kan dokter bilang kasihan juga sama Mawa. Dokter sempat nyaranin nggak Inara untuk minta maaf ke Mawa secara langsung atau? Kalau menurutku korban di kejadian ini, korban yang pertama yang paling dirugikan, yang paling disakiti itu adalah Mawa, sudah jelas ya. Mawa dan anaknya itu adalah korban yang sangat disakitin. Aku sudah ngomong beberapa kali dengan Insan juga. Ini adalah korban, the real korban yang tersakiti adalah istri dan anak kamu, saya bilang. Pelaku semuanya ini ya saya bilang adalah kamu. Kenapa kamu tidak tegas? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu pelintar-pelintut? Kenapa kamu jadi pengecut? Itu sudah saya sampaikan juga di podcast sih. Tapi perlu nggak sih Inara minta maaf dok? Soal cross check Dok, perlu nggak sih Inara minta maaf kepada Mawa? Wah tuh di luar kompetensi saya untuk menjawab. Karena kan Inara kan Ini nggak cross check si dulu Mawa dok. sekarang posisinya mirip sekali dengan Inara waktu itu, sekarang dijadikan brand ambassador dari Dr. Oki. Nah, tanggapan Dr. Richard gimana? Waktu itu kan Inara kan di dokter. Apapun itu saya mendoakan yang terbaik untuk Mawa. Apapun itu sebagai pendukung istri sah, saya mendoakan apapun itu yang terbaik untuk Mawa. Kalaupun suatu hari nanti Mawa membutuhkan bantuan saya untuk sebagai media atau pengen curhat lebih lanjut, perkembangan kasus ini bagaimana, saya dengan sangat tangan terbuka ada untuk dia. Dokter, isu kehamilan Inara itu isu dari mana ya? Aku nggak tahu loh. Aku benar-benar nggak tahu. Dan aku nggak pernah tanya dengan dia itu. nggak pernah, dia nggak Nggak ada tahu. aku gitu dia hamil. Nggak tahu. Aku baru dengar dari kalian nih. Tapi sempat tanya nggak dok, berarti sekarang anak-anak ada di Inara atau lagi di mantan? Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab hal tersebut. Nah, bahkan si Insanul katanya minta maaf kepada Inara setelah kejadian ini, setelah dibuang sama istri. Saya tidak tahu dan bukan kompetensi saya juga untuk menjawab. Sekali lagi ya, ini sudah masuk ke ranah rumah tangga orang ya. Saya nggak tahu, saya juga nggak dititipin boleh berbicara apa-apa ya. Sebagai host, apa yang saya, kalau ada orangnya saya mau tanyain. Saya nggak mau offset. Saya nggak mau Tapi offset. sebagai orang terdekat Inara kecewa nggak dengan gebrakan yang dilakukan akhir-akhir ini? Kalau kamu tanya seperti itu, bagi saya sendiri, saya kecewa. Saya kecewa. Ya itu hak saya lah ya untuk menjawab ya. Kalau ditanya, tentu saja saya sangat kecewa sekali. Beliau kan salah satu orang yang terdekat dengan saya juga ya. Kemarin pada waktu isu pertama kali juga saya yang bawain. Pada waktu dengan Ustadz Heri Sulaiman ya, pada waktu tahun 2003 ya. Namanya juga sempat melambung, cukup ada prestasi juga, cukup berkarya juga. Cuma kejadian jadi seperti ini punya saya pribadi, saya kecewa sih.
Saya kecewa dengan apa yang disakiti, saya kecewa dengan pemberitaan sebesar segaduh ini juga, saya kecewa juga dengan ini juga ada bawa-bawa agama juga. Saya kecewa sih, saya sangat kecewa sekali. Tapi kan barang sudah terjadi ya. Apa yang harus kita perbaiki, Apa yang harus kita lakukan untuk ke depan sih? Itu yang paling penting. Bahkan kabarnya